Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus pasal 5 ayat 34. Markus pasal 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, saya berikan tema renungan kita, taklukkan keadaan. Ada ungkapan yang bunyinya seperti ini. Dunia ini adalah lembah air mata. Artinya, ada yang menganggap bahwa dunia ini merupakan tempat yang penuh dengan penderitaan. Penderitaan itu macam-macam. Misalnya, seorang istri menangis di waktu malam hingga bantalnya menjadi basah karena suami telah meninggalkan dia dan anak-anaknya. Ada juga seorang ibu amat bersedih karena anaknya sudah salah melangkah. Ada juga keluarga-keluarga yang dilanda kesusahan karena masalah kesulitan ekonomi, apalagi karena pandemi belum berakhir. Ada yang patah hati dan kehilangan gairah hidup karena kehilangan orang yang dikasihi, atau kehilangan jabatan, dan macam-macam yang lain lagi. Ada banyak jenis masalah dalam kehidupan ini. Di dalam Markus pasal yang kelima, dalam ayat 25-34, di situ dikisahkan seorang perempuan yang telah menderita karena penyakit yang cukup aneh, sakit pendarahan selama 12 tahun. Saudara, ini bukan waktu yang singkat. Perempuan itu tidak pasrah begitu saja. Dia berusaha meminta pertolongan kemana-mana demi kesembuhannya. Namun apa hasilnya? Markus 5 ayat 26 mencatat bahwa dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Jadi sekarang penderitaannya double. Pertama, penderitaan fisik, sakit penyakit pendarahan selama 12 tahun yang tidak kunjung sembuh. Tapi kedua, ekonominya juga bangkrut. Jadi ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dialami oleh perempuan ini. Jika saudara mengalami seperti yang dialami oleh perempuan ini, kira-kira apa langkah selanjutnya yang saudara lakukan? Kemungkinan akan ada yang berkata, ya sudahlah, pasrah saja. Atau ada yang punya pikiran yang negatif dengan berkata, saya ini adalah orang yang paling malang. Lebih baik saya mati saja. Untuk apa hidup seperti ini? Hidup di dalam lembah air mata, hidup dalam penderitaan. Mental seperti ini banyak dimiliki oleh orang-orang, termasuk juga orang Kristen. Walaupun hanya mengalami penderitaan ringan, kadang-kadang sudah merasa berat, merasa alone atau merasa sendiri, merasa kesepian, merasa orang yang paling susah, merasa tidak dikasihi, padahal hidupnya sesungguhnya diberkati oleh Tuhan. Akan tetapi perempuan ini mengambil langkah yang amat tepat di saat menghadapi masa yang sangat kritis. Dalam ayat 27 diceritakan bahwa dia sudah mendengar berita tentang Yesus, dan ketika Yesus ada di antara orang banyak, dia pun berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 28. Dia memiliki iman setelah mendengar tentang Yesus. Lalu apa yang terjadi? Dalam ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa. Dia mengalami mujizat. Dia pun akhirnya tersungkur di depan Yesus dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi kepadanya. Maka kata Yesus,
kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, keadaan kita dan sekeliling kita tidak selalu baik. Tetapi jangan biarkan keadaan itu menguasai saudara. Sebaliknya, taklukkanlah keadaan itu dengan iman kepada Yesus Kristus. Kita harus yakin bersama Yesus kita akan tetap kuat. Amin. Kita juga harus yakin bersama Yesus kita akan mengalami kemenangan iman. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh membawa kita kepada keyakinan iman yang semakin teguh kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang berkuasa atas segala penderitaan, berkuasa atas segala keadaan, berkuasa atas segala sakit penyakit, berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Mampukanlah kami hidup di dalam iman dan ketaatan kepadamu, supaya kami beroleh kekuatan dan kemenangan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memimpin kita dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya, sehingga melalui hidup kita Tuhan dimuliakan. Shalom.